Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 Al-Jar wa At-Ta'dil. F. Cara melakukan Al-Jar wa At-Ta'dil. Secara umum, keadaan riwayat dapat dibagi kepada sikoh dan tidak sikoh. Dalam menyampaikan riwayat, periwayat yang sikoh memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan karenanya dapat dipercaya riwayatnya. Bagi periwayat yang tidak sikoh, perlu terlebih dahulu diteliti letak ketidaksikohannya, yakni apakah berkaitan dengan kualitas pribadinya atau berkaitan dengan kapasitas intelektualnya. Yang pasti, riwayat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak sikoh dari segi akurasinya berada di bawah riwayat yang disampaikan oleh periwayat yang sikoh. Dalam hubungannya dengan persambungan sanad, kualitas periwayat sangat menentukan. Periwayat yang tidak sikoh yang menyatakan telah menerima riwayat dengan metode sami'na. Misalnya, walaupun metode itu diakui ulama hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi, tetapi karena yang menyampaikan itu adalah orang yang tidak sikoh, yang dikemukakannya itu tetap tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila yang menyatakan sami'na adalah orang yang sikoh, maka informasinya dapat dipercaya. Dengan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, maka harus diketahui hubungan antara periwayat dan metode periwayatan yang digunakan. Karena tadlis masih mungkin terjadi pada sanad yang dikemukakan oleh periwayat yang sikoh, maka kesikohan periwayatan perlu dilakukan penelitian secara cermat. Namun, pada kenyataannya, ada sanad hadis yang tampak berkualitas sahih, dan setelah diteliti kembali dengan lebih cermat lagi, misalnya dengan membanding-bandingkan semua sanad untuk matan yang semakna, akhir menunjukkan bahwa hadis yang bersangkutan mengandung kejanggalan, syadz ataupun cacat ilat. Beberapa metode yang ditetapkan ulama dalam menjelaskan keadaan para periwayat, baik dalam keadaan cacat maupun dalam keadaan sikoh, yang diantaranya sebagai berikut. 1. Jujur dan bersih dalam memberikan penilaian. Yang kedua, detail dan cermat dalam meneliti dan menilai. Yang ketiga, memperhatikan etika dalam jar. Yang keempat, mengharuskan untuk menyebutkan sebab-sebab kecacatan atau kelemahan periwayat. G. Sebab-sebab seorang periwayat dikatakan al-majruh, tidak adil. Jika yang dimaksud dari adil adalah Islam, balik, tamyiz, dan berakal sehat, maka sebab dikatakan tidak adil adalah bohong. Muttahamun bi al-kadhibi, dianggap bohong, fasik, bid'ah, jahah bi ahwali ruwaz, tidak dabit. Jika yang dimaksud dari dabit adalah kuat menjaga hafalan atau tulisannya, sekiranya dibutuhkan hadisnya bisa menyampaikan secara langsung. Orang yang tidak dabit disebabkan karena fasyu al-golat, su'u al-hifzi, goflah, kasrat al-awham, dan mukhafadu sikoh, tidak menjaga muru'ah. Yang dimaksud dengan tidak menjaga muru'ah adalah arti tidak berakhlakul karimah. Hak tingkatan lafal yang digunakan untuk melakukan al-jar wa at-ta'dil. Yang pertama, lafal al-jarhu, lafal yang menunjukkan penilaian jar yang paling ringan kejelekannya, misalnya fu'lanu layyinu al-hadis fihi sikotan fi hadisi do'if, dan lain-lain. Hal yang menunjukkan penilaian lemah terhadap periwayat dari segi hafalannya, seperti penegasan tidak ada hujan atau yang menyerupai, misalnya daifun lahu munakir, dan lain-lain. Lafal yang terang-terangan melarang hadisnya ditulis atau yang lainnya, misalnya daifun jiddan, fu'lanu la yuktabu hadisuhu, dan lain-lain. Lafal yang menunjukkan tuduhan berdusta, misalnya laisa bi sikoh yaskuru al hadis, dan lain-lain. Lafal yang menunjukkan periwayat disifati berdusta, misalnya fu'lanu
kadzabun, yakdzibu, dan lain sebagainya. Lafal yang menunjukkan periwayat disifati berdusta, misalnya fulanun kadzabun, yakzibu, dan lain sebagainya. Lafal yang menunjukkan keterlaluan berdusta, misalnya fulanun akzabu bannas. 2. Lafal takdil. Lafal yang menunjukkan sigot mubalaghah paling pencak atau atas dasar wazan af'ala yang merupakan sigot paling tinggi. Lafal yang diperkuat dengan satu atau dua sifat dari sifat sikot. Lafal yang menunjukkan pada satu sifat atas sikot tanpa ada penjelas. Lafal yang menunjukkan pada takdil tetapi tanpa menunjukkan adanya dobit. Lafal yang menunjukkan pada dekatnya tajrih. Pertentangan antara al-jar wa at-ta'dil. 1. Jika dalam pandangan yang sama kemudian bertentangan antara mujarrih dan mu'adil, maka ulama berbeda pendapat tentang mana yang diterima, apakah mu'adilnya atau mujarrihnya. Pendapat jumhur ahli hadis menerima yang mentajrih biarpun mu'adilnya lebih banyak dari mujarrihnya. Pendapat kedua menerima yang mentakdil jika mu'adilnya lebih banyak jumlahnya. Pendapat ketiga mauquf, hingga ada yang dirajihkan antara mujarrih dan mu'adil. 2. Jika ada periwayat pendahulunya fasik kemudian tobat. 3. Jika ada periwayat tidak dobit fi al-hifzi dan dobit fi al-kitabah. J. Kitab-kitab tentang al-jar wa at-ta'dil. 1. Kitab al-jar wa at-ta'dil secara umum. Kitab at-tarikh al-kabir. Kitab ini adalah karya Imam al-Bukhari 194 sampai 256 Hijriah yang memuat 12.305 periwayat hadis. Kitab ini disusun berdasarkan urutan huruf mu'jam dengan memperhatikan huruf pertama dari nama periwayat dan nama bapaknya. Kitab Al-Jar wa At-Ta'dil. Kitab ini adalah karya Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi 240 sampai 327 Hijriah. Merupakan kitab Al-Jar wa At-Ta'dil dari ulama mutaqaddimin yang isinya banyak memuat 18.050 periwayat hadis. Kitab Al-Jar wa At-Ta'dil. Kitab ini tentang periwayat-periwayat sikot. Selanjutnya, Kitab As-Sikot. Kitab ini karya Muhammad bin Ahmad bin Hibban al-Busti, wafat tahun 354 Hijriah, yang disusun berdasarkan tabaqoh atau tingkatan sesuai dengan huruf hijaiyah. Dalam tabaqoh itu disajikan 3 juz. Juz pertama untuk tabaqoh sahabat, juz kedua untuk tabaqoh tabi'in, dan juz ketiga untuk tabaqoh tabi'ut tabi'in. Tarik Asma As-Sikot min Manuqila Anhu Alam. Kitab ini disusun oleh Umar bin Hamad bin Syahin, wafat tahun 385 Hijriah, berdasarkan urutan huruf mu'jam dengan hanya menyebutkan nama periwayat dan nama bapaknya, serta pendapat ahli al-Jar wa at-Ta'dil tentang periwayatan itu. Kadang-kadang juga disebutkan sebagian guru dan muridnya. 2. Al-Jarh wa at-Ta'dil mengenai periwayat dhaif. Yang pertama, ad-du'afa al-kabir dan ad-du'afa as-shaghir. Kedua kitab ini adalah karya Imam al-Bukhari yang termasuk kitab Al-Jarh wa at-Ta'dil yang paling tua yang sampai kepada kita. Kitab ini berdasarkan urutan huruf muzam dengan hanya memperhatikan huruf pertama pada setiap nama periwayat. Yang kedua, Ad-Du'afa wa al-Matrukin. Kitab ini adalah karya Imam An-Nasai sekitar 215 sampai dengan 303 Hijriah. Kitab ini disusun berdasarkan
urutan huruf muzam dengan hanya memperhatikan huruf pertama pada setiap nama periwayat. Yang ketiga, Ma'rifat al-Muzrihin minal Muhadisin. Kitab ini adalah karya Ibnu Hibban yang disusun berdasarkan urutan huruf muzam. Diawali dengan muqaddimah kitab yang berisi tentang pentingnya mengetahui periwayat dhaif, bolehnya menilai cacatnya periwayat, dan yang berhubungan dengan hal itu. Keempat, Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rizal. Kitab ini adalah karya Imam Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Zurjani, wafat tahun 356 Hijriah. Memuat biografi periwayat yang masih dibicarakan kualitasnya meskipun menurut pendapat yang tertolak. Kitab ini disusun berdasarkan urutan huruf muzam serta dimulai dengan muqaddimah kitab yang panjang lebar. Yang kelima, Ma'rifatul Rizal. Kitab ini ditulis oleh Yahya bin Ma'in sekitar tahun 158 sampai dengan 233 Hijriah. Ini adalah kitab Al-Zarah wa At-Tadil yang pertama kali sampai kepada kita. Yang keenam, Lisan Al-Ghizan. Kitab ini adalah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disusun berdasarkan huruf muzam yang dimulai dari nama asli, nama kunyah, kemudian periwayat yang mubham, yang terbagi menjadi 3 pasal, yaitu pasal pertama tentang periwayat yang menggunakan nasab, yang kedua periwayat yang terkenal dengan nama kabilah atau pekerjaannya, dan ketiga tentang periwayat yang berdasarkan kepada nama lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.